Hai, gue Esa, biasa dipanggil Arya Sena. Halo teman-teman, kenalin aku Risa, biasa dipanggil Risa. Kita berdua ada di channel Sisi lain Arya Sena. Nah, di sini kita nggak bahas hantu, gunung, Iya, enggak. horor, enggak ya. Kita bahas apa nih, Jin? Iya, kita bahas yang berbulu. Berbulu tapi bisa lebih mengerikan dari hantu ya. Sebab dia bisa memperbudak kita. Oh iya, Kalau gitu kita bahas kucing kita yang pertama dulu kali ya. iya. Siapa tuh? Yang masih kucing yang pertama dan masih ada ya. Masih ada, soalnya generasi lain kan udah pada nggak ada. Oke, Iya. langsung masuk aja kita bahas si Oski. Tonton dulu sekilas Oski ya. Iya, Oski dari mana? Tuh, karena ada upil kering tuh di hidungnya tuh. Si Oski, Boski, Doski, Koski, Markoski, Koski. Jagoannya tuh. Dia nih, kalau di rumah lagunya. Boski, Doski. Yang lain makan, cuma santai aja. Oke. Sebenarnya kucing kita tuh banyak ya. Sebelum Oski itu generasi yang selamat lah ya. Sebelum Oski itu ada Embuy, ada Abu, ada Casper juga, ada siapa namanya dia? Hima, Hikari. Ya, tapi generasi pertama itu udah meninggal semua ya. Nah, tinggal Oski lah. Jadi Oski itu pertama kali gua ambil di warung Madura. Dia berdua saudaranya tadi Hikari. Awalnya gue lagi beli rokok, kok ada kucing kecil gitu. Kebetulan gue juga baru kehilangan Oski juga ya. Cuman Oski yang pertama itu dia nggak ada upilnya. Nah kalau Oski yang sekarang ini dia ada upilnya. Jadi kadang-kadang kita manggilnya si Oski itu upil kering. Dan Oski ini juga paling panjang namanya. Oski, Boski, Doski, Koski, Markoski, Koski. Atau nama kerennya Vladimir Oski. Oski ini gue ambil tanpa sepengetahuan Risa. Sebab waktu itu Risa cuma pengen sih Embuy. Embuy itu kucing Persia warna oranye. Sayang Embuy pun meninggal ya karena terkena virus. Jadi ketika gua ambil pertama tuh Oski doang. Ya sampai jeda 3 hari lah. Nggak lama itu pas gua lagi beli rokok lagi di warung Madura, ibu Maduranya ngomong sama gua, kasihan itu saudaranya bengong-bengong aja. Terus gua liatin tuh si Hikari kan, iya ya, kasihan banget sendirian. Akhirnya gua ambil tuh, gua padahal tahu waktu itu ini kalau gue kasih tahu si Risa pasti marah. Tapi udahlah, karena emang gue nggak tega ya sama keduanya. Akhirnya kedua-duanya gue adopsi tanpa persetujuan my bujo Risa. Nah sebelum aku ceritain tentang Oski nih, jadi dulu waktu awal-awal itu kita emang suka sama kucing nih, kita berdua ya. Cuman aku awal-awal pengennya satu kucing aja, ternyata makin kesini dan kesini ya. Diperbudak sama Anabul, apalagi suami saya ini Bang Arya ini, ya Allah, dia itu hobi banget mengutin kucing di jalan. Makin puyeng deh aku ngurusinnya, apalagi segala macam kan untuk kebersihan rumah dan segala macam kan pasti aku yang megang ya, ditambah untuk keperluan lainnya, makanan, obat-obatan segala macam. Jadi Oski ini namanya asal usul dari nama Oski itu awalnya karena dia pakai kaos kaki. Nah kita ngobrol nih sama Bu Arya, ngobrol nih, ini namanya siapa ya yang cocok, siapa kaos kaki. Nah disingkat dah sama Bang Arya jadi Oski. Nah si Oski ini dulu ada kucing pertama yang namanya Oski juga, jadi udah nggak ada. Nah yang baru mungut ini yang dia cerita, yang waktu aku di kampung dia baru mungut di warung Madura. Jadi Oski ini dua bersaudara nih, cowok sama cewek. Aku kan nggak mau ya punya kucing cewek ya, makanya Bang Arya ngambilnya cuma si Oski karena dia kasihan
sama saudara ceweknya, jadinya diambil semua yang dikasih nama Hikari. Nah, itu gue ngambil kucing kan tanpa sepertujuan Risa ya. Ya waktu dia masih di kampung sih biasa-biasa aja, dan gue tuh gue seneng banget karena gue kehilangan Oski yang pertama. Kan dia hampir mirip lah ya. Oski yang pertama itu kita ambil juga dari tempat sampah, kita rawat sampai jadi kucing yang sehat, gemuk, cakep, tiba-tiba hilang. Jadi gue sedih ketika gue dapet Oski, sama waktu itu belum dikasih nama sih ya. Gue juga bingung mau kasih nama gitu. Intinya gue seneng lah ngerawat itu. Nah begitu ini nih ya, seminggu kemudian pulanglah dia dari kampung. Gimana tuh deh? Ya kita waktu video call, waktu chatan, nggak ada omongan sama sekali kalau Mas Arya ini ngambil kucing. Padahal kan waktu itu jadi sebelum ada kucing baru yang datang, kucing kita ini sisa satu, namanya Embuy kan. Entah kenapa, ide dari mana, dia ngambil lah di warung Madura karena kasihan melihat anak kucing kan. Untuk pertama iya, Kucing lagi. kucing lagi, apalagi kan harus beresin segala macam kucingnya, dan pengennya juga satu aja karena kan tempat juga belum seluas Samudra. jadi waktu ngeliat ya kesel, gimana sih katanya nggak bakal ngambil lagi, udah janji gitu ya. Tapi gimana lagi, namanya juga kasihan juga sih, nggak tega kan. Ya udah akhirnya Oski, nah sama saudaranya Hikari. Nah, Dia ngasih nama kan bukan kamu nggak mau, kesel. ya, jadi yang namain Hikari itu Cia. Cia, anaknya Bang Arya ya. Jadi dia itu kan suka anime gitu, makanya namanya agak beda gitu. Hikari. Nah Oski ini dia kucing yang paling nyebelin karena dia udah gede ya, jadi dia spraying itu di mana-mana di rumah, jadi harus siap sedia. Sama dia itu agak susah dipegang ya kalau di dalam rumah, tapi kalau di luar rumah Masya Allah dia suka banget dipegang. Dan dia pernah juga hilang, dia hilang 2 kali. Yang pertama tuh hampir seminggu. Nah Bang Arya ini nangis sampai pikiran, sampai pokoknya dicariin terus gitu. Terus yang kedua hilang bentar, sehari doang ya, hilang sehari, balik itu tengah malam baru udah tidur, aku masih di depan komputer, aku buka pintu, nah ada Oski dah, dia langsung minta makan, langsung kelaparan dan badannya bau aspal. Entah dia ini kayak setia banget kali ya, suka banget di sini, dia pasti pulang sejauh apapun itu, dia pasti pulang. Dia agak susah dipegang, ngeselin. Mungkin untuk ratingnya 4 deh, 4 dari 10. Aku nggak terlalu suka sama Markoski. Nah Oski ini kebalikan dari Risa ya. Oski ini bisa dikatakan hodam gue ya. Dia bisa dibilang kucing kesayangan gue lah ya. Karena apa sih? Karena waktu gue ambil itu, waktu gue adop pertama kali, menurut cerita dari Ibu Madura, ibunya itu ketabrak mobil atau ketabrak motor lah ya, terus mati. Jadi ketika gue adop itu gue penuh dengan cinta lah bisa dikatakan. Tapi walaupun begitu tetap cinta gue kepada Risa jauh lebih besar sih. Alhamdulillah. Jadi setelah di rumah itu dan akhirnya Risa bisa nerima, dia sempet hilang tuh. Wah waktu dia hilang gue bener-bener gak ikhlas ya. Karena apa sih ya, gue baru kehilangan tuh kucing yang namanya Oski ya. Yang bedanya tuh cuma dikit. Kalau Oski yang pertama dia nggak ada upilnya, kalau Oski yang sekarang kan ada upilnya. Waktu dia hilang itu gue bener-bener sedih lah ya. Dan akhirnya setelah gue berzikir ya holik 5.000 kali itu, Allah
izinkan dia buat balik lagi ke sini. Gue suka sama Oski karena dia tuh badas ya, bagol, garong. Wah pokoknya walaupun kerjanya ribut di atas genteng, wah ribut di mana-mana, kencing di mana-mana, tuh gue demen aja ya, karena satu bodinya lah. Dan Oski itu juga merupakan penghibur ya buat gue. Dan kucing-kucing gue yang lain juga tetap jadi penghibur, tapi entah kenapa Oski punya nilai tersendiri lah di hati gue, beda dengan Risa gitu ya. Nah, Oski ini punya saudara Hikari. Hikari itu meninggal karena kena virus. Jadi Hikari itu meninggal bareng sama Bui, bareng sama Timi. Ya, gue langsung kehilangan 3 ekor kucing. Lu bisa bayangin betapa hancurnya seorang cat lover. Oski juga punya apa ya? Punya soulmate namanya Cemong. Jadi kalau berantem si Oski sama Cemong ini kompak, ngeroyok musuh-musuhnya. Next akan kita bahas Cemong. Pokoknya I love Oski. Nah itu tadi pembahasan tentang Oski ya, kucing tertua kami saat ini. Nah selanjutnya kita mau bahas Cemong ya habis video ini. Iya. Jadi Bang Arya suka sama Oski. Oh iya dong, Oski itu adalah hodam saya. Dan aku juga suka sama Oski. I love Oski. Sit down. Next kita akan ketemu Cemong, di mana Cemong ini favorit kita berdua. Terutama aku. Manja banget sama dia ya. Oke kawan-kawan, kita undur dulu ya. Saya Esa Agni atau Arya Sena. Saya Risa. Kami pamit, sampai jumpa di next kucing-kucing kami. Bye. Cemong. Nggak bisa ngetok. Turun. Teman-teman, balik lagi nih di sisi lain Arya Sena. Sekarang kita mau nyeritain saudaranya si Oski nih, adiknya Oski ya, namanya Cemong. Dia itu favorit aku banget. Bahkan kita juga punya panggilan spesial ya. Ada Mongto, Toromong, terus ada nyanyiannya juga. Mong Toromong, Toromong Toto, Mong Toromong, Toromong Toto, itulah. Nah, sekarang kita masuk ke Cemong. Cemong itu favoritnya Risa. Jadi kita lihat aja keseruan si Cemong ya. Juga kita akan ceritakan lah bagaimana dia bisa hadir di rumah ini. Nah, jadi kita mau ngebahas tentang Cemong ya. Iya. Kucing favorit aku banget. Ya, memang Cemong itu benar-benar favoritnya Risa, dan memang dia paling manja sama Risa. Bisa dikasih kisi-kisi nggak sih Cemong tuh kayak gimana ya kelakuan? Selain Mong Jisong, Mong Taiget, sama Mong Iget. Dia kelakuannya paling manja. Absurd juga sih. Sama yaitu Mong Jisong. Ya oke. Dia Mong Taiget ya. Jadi agak pupnya juga kadang-kadang suka-suka dia. Kalau lagi ngambek nih, dia bisa kencing di kasur. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kesayangan aku. Oke, kita lihat dulu profilnya Cemong. Gimana teman-teman, udah lihat kan profilnya si Cemong Moromong Toto, kucing kesukaan aku. Jadi dia pertama datang itu karena mau ditinggal ke luar negeri nih sama temennya Bang Arya, sama subscribernya Bang Arya Sena, namanya Teh Nuki. Halo Teh Nuki, apa kabar? Terima kasih kucingnya. Jadi kesini dia udah gede ya, dalam keadaan botak waktu itu. Dan awalnya tuh
awalnya kan aku kandangin. Nah, terus aku lihat loh kok nggak ada gitu. Ternyata dia ngumpet nyempil di kan kandangnya itu ya ada tingkatnya gitu, dia nyempil di situ. Nah, oh, besoknya siangnya itu aku buka tuh kandangnya. Dia kabur, dia lari ke kebun, muterin kebun gitu, dan nangkepnya itu susah banget. Awalnya tuh aku udah deg-degan, ya udah deh kalau dia hilang gitu kan. Ternyata setelah dibiarin aja aku beraktivitas seperti biasa, dia balik sendiri ke kandang. Emang dasar kucing kandang ya ini Cemong. Ya waktu pertama datang udah gede, dan gak nyangka juga dia bakal manja sama manja. Pokoknya kucing paling manja deh menurut aku. Nah, waktu si Cemong datang, gue sih nggak tahu. Tahu udah ada kucing ras di rumah. Dan gue tuh seneng banget ya, karena apa? Gue baru kehilangan Umbu. Umbu itu salah satu kucing ras. Dia jenisnya Persia. Nah, si Cemong ini dibilang Himalaya, ataupun terkadang dibilangnya ini dia kucing Siam ya. Intinya gue seneng lah kedatangan si Cemong itu, dia kucing ras. Walaupun awal kedatangannya itu cukup mengenaskan ya. Itu ekornya berubul ya. Terus botak, kayaknya stres ya. Tapi ya karena memang kita komit ya, si Cemong itu kita rawat, dan akhirnya nanti udah lihat kan temen-temen ya, itu bulunya jadi seger banget. Cemong ini memang favoritnya Risa, walaupun kadang-kadang ngeselin banget ya. Modelnya kalau si Risa kan sebel banget sama Oski, kalau gua sama Cemong sih nggak sebel, cuman kadang-kadang gini loh, udah disiapin buat boker, dia bokernya sengaja diubin. Mana tokainya segede gaban. Udah gitu, yang paling unik dari Cemong adalah bijinya kosong. Ya coba perhatiin ya, gue kasih lihat video Cemong. Nah ini si Cemong, gimana manja banget kan. Iya nih dia nih, udah palanya bagol, badannya gede, dia tuh kucing paling gede kita ya. Nah, ini ada yang bilang Himalaya, ada yang bilang Siam ya. Cuman kayaknya emang perpaduan sih nih dia ya. Jadi kelebihan si Cemong nih secara body, secara fisik oke banget. Tapi kemarin pas lagi musim kawin, ngong-ngongan doang deh ya. Padahal udah kita jodohin loh. Cemong udah kita jodohin sama kucing Himalaya juga. Gimana deh hasilnya deh? Si Cemong maunya sama kucing kampung, kucing Himalaya yang kita mau jodohin sama dia juga maunya sama kucing kampung. Jadi gimana dong? Iya. Nah, jadi si Cemong ini spesifikasinya dia tuh namanya banyak ya. Kenapa dibilang Mongiget? Karena hidungnya gede tuh. Terus Mongjisong, bijinya gosong. Apa deh yang bikin kamu paling seneng kalau lagi gendong Cemong atau lagi sama Cemong? Ya ini dia manja, sama kalau dicium gitu dia interaksinya nyenengin gitu loh. Jadi kayak kalau kucing lain kan biasanya cuek, kayak sok jual mahal lah. Kalau dia ini malah ngedeket gitu kan. Manja banget ya. Manja banget. Tuh digendong juga anteng banget. Itu kan bagusnya. Yang nyebelin ada nggak sih dari Cemong? Banyak. Dia suka berak di depan kosan. Kenapa harus di depan kosan, Mongto? Itu kan kosan cewek ya. Jadi kita harus bersihin nih tiap kalau ada satu tumpuk gede gitu ya. Ada dia itu Mong Taiget. Cemong tai gede. Nih Mongjisong nih Mongjisong. Kenapa dibilang Mongjisong? Lihat tuh. Nah, dia mah pemalu, ditutupin sama ekornya tuh. Cemong gendong mas. Aduh, dia sama gue tuh sama manja ya. Cemong ini memang memuaskan sekali ya. Jadi nih temen-temen, si Cemong nama lengkapnya Cemong Mong Tromong Toto. Nah ini teman-teman Cemong nih ya, kalau di kasur tuh manja banget nih, lihat nih, suka kayak bolu gitu loh, digitar ngeblunder. Ini lucu banget deh kesukaan aku.
Nah ini si Polka Dolka ya. Nah jadi cemong ini friendly banget ya, dia ramah sama semua kucing. Nah tapi kalau sama Oski ini kan Oski nggak ramah ya, jadi Oski itu bintang 1. Nah tapi yang bikin gongnya si cemong ini, kalau Oski lagi berantem dia suka ikut-ikutan ngebelain abangnya. Bener-bener deh ya. Nah, dia ramah tapi setia banget sama abangnya aja, jadi kayak kacungnya Oski. Oskinya cuek tapi dianya ngelus-ngelus, dusel-dusel ya, ada videonya tuh. Nah itu tadi teman-teman cemong ya. Cemong itu kucing kesayangannya Risa. Ya gue juga sayang sama cemong, sayang banget. Walaupun tetap gue lebih sayang ke Oski Markoski, Doski Koski Markoski Koski ya, alias Vladimir Oski. Jadi cemong itu unik ya. Dia sebenarnya pengecut, tapi kalau lihat abangnya berantem, dia pasti belain. Jadi keunikan dari cemong itu, kalau si Oski berantem, dia pasti ikutan berantem. Tapi giliran si cemongnya berantem, si Oski cuek aja kan ya si Oski. Karena gue sebel juga ya. Lu gimana sih Ki? Adek lu berantem lu diemin, giliran lu ribut aja. Adek lu ikut-ikutan. Kalau si Oski bisa nyaut kali gini ya. Yalah, lagi siapa yang minta belain gitu ya. Intinya tuh cemong unik banget. Dan dia kucing ras pertama gue setelah kematian Embu ya. Intinya kami berdua sangat mencintai si cemong, karena memang cemong tuh unik, walaupun kadang-kadang ngeselinnya. Karena tokanya tuh dia hobinya berak di keramik ya, tapi lagi-lagi lah kami para cat lover itu nggak merasa terganggu ya, walaupun kalau kesel ada, tapi kalau terganggu nggak, karena memang udah resiko. Sebagai pecinta kucing kita udah tahu resikonya ya, untuk ngasih makan, merawat dan juga menjaga mereka sepenuh hati. Nah itu tadi ya si cemong meromong Toto. Ya itu ya, intinya biar bagaimanapun juga kita tetap menyayangi kucing-kucing kita. Ada pesan kan ini buat para cat lover? Nah buat para cat lover yang pengen berbagi cerita atau pengen bawa anak beliau ke sini biar mungkin mau bisanan sama cemong ya. Iya boleh banget, ayo bisa ya. Cara ngubunginnya gimana tuh? Ya nanti langsung aja hubungin Instagram Arya Sena, langsung ke situ, langsung DM aja. Jadi buat teman-teman cat lover tadi seperti yang Risa gue ulangin lagi, buat yang tertarik untuk menceritakan pengalaman serunya, terus pengalaman sedihnya, ataupun pengalaman inspiratifnya seputar perkucingan, kita tunggu di sini ya deh ya. Atau mungkin kalau kita ada waktu kita yang datengin ya. Ya boleh. Oke kawan-kawan, itulah penjelasan singkat kami ya tentang cemong, mong tromong Toto. Sampai jumpa di kucing kami yang selanjutnya. Harusnya sih ada si ini ya, ada Mak Gona. Ada Mak Gona ya, cuman Mak Gona kayaknya nggak pulang-pulang. Ada yang ngambil kayak deh. Iya. Jadi dari Mak Gona kita langsung ke ini aja deh, ke si Maci. Si Akamsi. Akamsi, dia lahir di tempat tidur dan lahirnya sungsang. Gimana keseruannya? Kita tunggu ceritanya. Nah, tuh di situ tempat dia lahir tuh ya. Pojokan situ. Tempat lahirnya sama Coy. Dia lahir sungsang. Hai teman-teman, balik lagi nih di sisi lain Arya Sena. Jumpa lagi nih bersama aku Risa dan gue Esa, atau biasa dikenal dengan nama Arya Sena. Kali ini kita akan membahas apa nih? Ya pastinya saudara-saudaranya Oski ya. Iya. Si Macoy Marocoy. Kemarin kan kita udah bahas cemong. Iya. Oski sekarang yang masih ada, dan kebetulan Akamsi ya deh.
Iya. adalah Akamsi. Macoy Markocoy. Satu-satunya kucing yang tanggal lahirnya jelas ya dia. 25 November 2025. Iya. Macoy. Dan Bukan satu-satunya sih, kan ada. ada satu lagi si Polka. Polka bentar ya. Iya. Oke, kita lihat profilnya Macoy. Dan Macoy. Macoy. Maci. Meski ini bisa dibilang padinya si Macoy. Maci. Maci. Macoy. Maci. Macoy. 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 Oski Macoy. Inilah polisi dapur yang sesungguhnya. Marco Coy. nah, jadi si Macoy ini awalnya dari emaknya ya di sini. Ya, waktu itu ada kucing yang digenteng kan. Dia sekitar sehari, 2 hari, 3 hari gitu dia masih ngong-ngongan gitu, dari mungkin kucing dari kampus ya, dari UP. Nah, karena kita kasihan, akhirnya kita kasih makan, kita turunin dari genteng. Nah, nggak taunya ternyata dia lagi bunting. Jadi awalnya sih udah biarin, aku nggak mau pelihara kucing cewek kan, apalagi posisinya lagi bunting gitu ya. Tapi karena bawaannya kasihan nih, jadi ya mau gimana lagi ya, apalagi dia datang sendiri kan, kasihan juga. Akhirnya emaknya si Maci ini aku kasih nama Oneng. Ada dia agak-agak oneng ya. Jadi Macoy itu atau Maci ya, dia bener-bener Akamsi. Itu awalnya tuh maknya bolak-balik di genteng dalam posisi hamil, dan kelihatan kayak kucing ketakutan ya, jadi seperti minta perlindungan lah. Awalnya teriak-teriak, terus dikasih makan, dan kita adopsi tuh. Dia, emaknya si Maco ini agak susah beradaptasi dengan kucing-kucing di sini awalnya tuh, tapi hampir seminggu dalam keadaan hamil besar akhirnya dia bisa beradaptasi. Dan kita nggak nyangka ya, kita akan dihadiahi 3 ekor kucing yang lucu-lucu ya. Semuanya itu motifnya mujair, tapi dari 3 orang saudaranya hanya Maci lah yang selamat. Macoy. Ya ini Maco ya. Hey. Dia emang agak susah dipegang ya dia. Ya, Tapi kalau lagi manja, ampun-ampun manjanya. Padahal dia hitungannya tuh Akamsi ya, bener-bener kucing bawa tangan, kubata. iya, waktu kecilnya bener-bener kucing bawa tangan banget. Soalnya bentuknya bener-bener kayak ini kan, lontong. Kotak. Jadi Iya. dia paling gede di antara saudaranya dia. Iya, kan ada fotonya antaranya. Gimana itu Dek, proses lahirnya si Maco itu? Nah, setelah dia berhasil memperbudak kita, kita namain Oneng kan emaknya. Nah, beradaptasi di sini kan, berantem gitu kan sama Iya. Oski. Sama Oski ya, sama Cemong ya. Gitu. Dia bisa dia bertahan di sini sampai dia lahiran. Nah, waktu lahiran itu ada Mas ya sih? Kan Mas Ada. dulu. Iya, jadi si Oneng ini dia muter gitu kan ya, gelisah gitu. Aku nggak tahu kalau dia bakal mau melahirkan. Nah, inisiatifnya itu Bang Arya, karena aku kan cuek banget ya, karena aku nggak mau nambah lagi. Pusing lah aku, apalagi emak kucing ditambah anak kucing kan udah ya begitulah. Udah nggak masuk hitungan ya, walaupun ya namanya rezeki ya ada aja.
Jadi Waktu proses lahirannya itu dia sungsang ya. sungsang, tiga-tiganya sungsang. Sampai Iya. kesakitan banget kan si Oneng. Ya, jadi si Macoy ini keluar kayaknya pertama dia. Iya, dia keluar pertama kakinya duluan, semuanya kaki duluan. Iya, dia kayak lontong gitu, kotak. Keluar pertama kotak. Nah, saudara-saudaranya ini biasa-biasa aja. Nah, sewaktu udah melahirkan, udah beres, dalam kurun waktu kalau nggak salah seminggu ya, si Oneng ini dia boyokan ke bawah lemari. Nah, di bawah lemari itu kan lantai ya, dingin lah di situ. Akhirnya ada anak-anaknya yang nggak selamat tuh, pertama satu, terus keduanya ini ya sisa meninggal satu karena dia masuk ke kolong terus, jadi akhirnya gepeng di situ. Dasar Oneng ya. Nah, akhirnya sisa si Marocoy. Nah, Macoy itu sebenarnya proses lahirannya gue yang nyaksikan. Kalau si Risa ini adik-adiknya. Nah, jadi gue baru ngeliat tuh kucing benar-benar kesakitan banget waktu melahirkan, karena ternyata kakinya duluan tuh keluar tuh, sungsang ya. Dan menurut mitos sih katanya kalau kucing sungsang tuh inilah itulah, tapi kalau gue sama Risa sih anak-anaknya udah lahir selamat, emaknya selamat aja udah seneng ya deh ya. Ya. Gimana lah, biar bagaimanapun juga itu kan makhluk hidup ya. Kebetulan juga ya bukan sesuatu yang nggak disengaja deh, mungkin udah diatur sama Allah. Memang si Oneng itu harus melahirkan di tempat kita. Intinya seiring berjalannya waktu, Oneng akhirnya setelah nyapih si Macoy dia pergi tuh kan, ya kayak cuma nitipin bocah doang ini ya. Ya, jadi buang anak. Ya untungnya sih dia sampai anaknya disapi ya. Iya, baru pergi dia. Baru pergi, udah gak datang ke rumah lagi tuh si Sampai Om. sekarang. Nah, kalau untuk si Macoy ini, jadi waktu kecilnya, waktu masih merem nih, aku suka banget dipegang, cuma takut ya, soalnya katanya kalau kucing bau tangan nanti mbaknya nggak mau nenenin. Tapi setelah aku pegang-pegang ternyata nggak masalah ya. Apa karena emaknya kenal bau kita mungkin ya, aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti masa kecilnya itu aku foto-fotoin, aku videoin, pokoknya dia lucu banget waktu kecilnya. Gak nyangka gedenya ya segitu. Dia waktu kecil kan suka dielus-elus segala macam gini, kirain nanti waktu gedenya bakal nempel gitu kan kayak si cemong gitu. Ternyata enggak, ternyata dia punya karakter yang susah dipegang ya, kayak tadi kan di video. Nah, ini Macoy ya. Macoy ini akamsi, betul-betul akamsi. Dia kucing kampung Jair. Tapi buat gue nggak peduli sih mau kucing kampung, mau kucing domestik atau kucing ras, gitu sama aja. Karena kita menyayanginya betul-betul ya. Kemarin si Macoy sempat sakit, gue sempat sedih. Gue cuma bisa berdoa karena kan kebetulan ekonomi kita kurang bagus kemarin. Jadi kita doa dan alhamdulillah ada rezeki, kita beli booster tuh ya. Dan sekarang dia udah agak mendingan. Jadi bener kata Risa tadi, Macoy ini kecilnya lucu banget. Dia sempat kita panggil lontong bulu ya. Kan bener-bener kotak badannya. Dia sangat menggemaskan. Nah sekarang walaupun dia kondisinya lagi nggak begitu fit, tetap berusaha untuk kita obatin ya. Kita kasih booster anak-anak vitamin. Ya semoga kedepannya setelah ulang tahun ini, dia kan umurnya udah setahun lebih, dia makin sehat, makin baik, dan mudah-mudahan kucing-kucing kita semua di sini tuh diizinin Allah untuk bisa sampai tua dan kita bisa menua bersama lah paling enggak ya. Macoy sembuh ya nak ya, ayah sayang sama Macoy ya. Nanti kalau Macoy ayah ada rezeki, Macoy disteril ya biar Macoy lebih bahagia tuh. Oh. Ya ini ya teman-teman Macoy ya, kucing ketiga kami yang masih ada. Ya mungkin suatu saat jika Allah berikan kami banyak rezeki, ada niatan juga sih bikin shelter ya. Tentunya bukan di sini, kita butuh tempat yang luas, kebun,
dan hal-hal yang mendukung lah ya. Karena melihara kucing itu bukan cuma sekedar senang-senang doang, kita elus-elus, kita sayang-sayang, tapi kita juga harus ingat kadang kucing itu sakit dan butuh biaya yang cukup besar ya, juga perlu vitamin, perawatan, dan juga kasih sayang yang tulus dari kita. Karena ada aturan tertulis ya, kucing itu nggak pernah salah. Kalau kucing salah, lihat yang poin pertama. Jadi kita benar-benar harus siap ya, kalau udah melihara kucing kita harus siap, karena ya gimana, namanya juga kucing ya coy ya. Jadi kenapa kita namain Maci? Awalnya kan tersisa 2 saudara ya. Macam Maci. Kalau nggak salah kayaknya cowok sama cewek deh. Iya. Nah, terus karena mikir-mikir apa ya, karena waktu itu masih lucu-lucunya. Nah akhirnya aku namain Maca Maci. Maca Karena tuh macan cantik. dari tulisannya suamiku nih, kalau ada sana tulisan apa tuh? Maca Maci, sepasang macan di rimba Sumatera. Iya, itu ceritanya menyentuh banget. Ada di Google ya. Ada di Google. Iya, Banyak yang bajak juga. Iya. Nah, aku nanya, emang Maca Maci itu apa sih? Macan cantik sama macan cilik. Kirain aku macan apa ya? Maci. Ya kirain aku bukan singkatan gitu. Ternyata singkatan lah. Iya. Kirain cuma macan karena macan cowok jadi maci cewek gitu kirain aku. Ternyata sebuah singkatan yang unik ya. Ya itulah ya kisah singkat Maci, si lontong bulu, kucing betina mujair Ya. yang sedang kami rawat. Ya doain teman-teman ya, Maci segera sembuh karena beberapa bulan ini dia flu berat. Nah, sampai jumpa di next session ya, dimana Iya. kita akan membahas si Casper. Casper ya. Casper ini juga kucing yang menyedihkan juga sih ya. Kita rescue ya. Kita rescue, dia sebenarnya 3 bersaudara tapi 2 saudaranya tidak selamat karena sudah terlalu parah, Jadi sudah sama dibelatungin ya. Oh iya. Oke, gua Esa Agni atau biasa dikenal dengan Arya Sena. Aku Risa. Kita berdua undur diri dulu, sampai jumpa di kisah Bisa. Casper. Halo Mace, ini dulu dong. Bye bye. Bye bye. Aku matoy. Engkes, sember. Oh, polanya tuh. Engkes. Halo sobat-sobat Silana Resela. Halo. Jumpa lagi dengan gua Esa Agni atau biasa dikenal dengan nama Arya Sena. Kali ini kita akan ngebahas kucing kita yang selanjutnya yang berbulu putih dan berbiji putih. Siapa deh? The one and only. Siapa? Casper. Jadi dia adalah kucing tetangga ya, yang gak diurus, kayak dibuang gitu. Ya Dengan sebelum kondisi yang kelaparan. kita lanjut, kita lihat dulu profilnya Casper sekilas ya. Casper ini memang kucing yang cukup mengenaskan. Oke teman-teman, kita check out. Gimana deh? Check it out gitu ya. Pelan-pelan Casper. Dia lagi belajar ngawinin, lagi belajar kawin tapi saudaranya yang dilecehin. Casper dan Casper. Ngocol. Casper. Banyak lagi dia mau. Benar ya Casper ya. Terus berat. Ini lagi pencabulan. Casper.
Oke, tadi udah lihat ya profilnya Casper. Jadi coba kita dengar dari Risa dulu deh. Sebagai orang yang merawat 2 adiknya Casper, bahkan gue cuma nemu 1 kan, udah sekarat tuh ya. Nah ternyata Risa pas lagi cari-cari batu atau apa dia nemu lagi tuh adiknya Casper. Ya coba bagaimana Risa deh ceritanya. Ya jadi waktu itu ada kucing lemes gitu ya. Ada 2 apa sama Casper juga gak sih? Ada, cuman Casper kan yang paling kuat, dia masih jalan-jalan. Kita coba beliin apa namanya wet food, disuapin gitu ya. Mereka pada ya gitu kayak kucing kelaparan, anak kucing kelaparan, kasihan banget. Waktu itu ada 2 sama Casper dikasih makan langsung Segar. segar, langsung bisa main gitu ya. Terus aku ke sebelah ke rumah tetangga, kok di situ ada kucing nyong-nyong, terus banyak lalat gitu kan, di situ diraletin, dia udah nggak berdaya gitu. Nah akhirnya aku ambil deh, kan 1 saudara tuh, jadi udah 3. 2. Ya maksudnya yang sakit. Yang sakit 2 tuh. Dan yang baru dibawa sama Risa itu ternyata pas dicek penuh belatung ya dia. Masih telur-telurnya. Telur-telurnya. Ya jadi aku bersihin gitu kan, pakai air gitu-gitu. Aku masih berharap semoga setelah Sama. dibersihin bersih gitu, selamat. Nah ternyata besoknya udah Udah ada belatungnya. ya. Jadi 2 saudaranya Casper itu betul-betul kelaparan banget ya, dan kita nggak ngeh padahal kita deket ya, dan kita coba rawat tuh selama 3 hari ya. Awalnya sih saudaranya yang satu tuh sempat ada perkembangan bagus, nggak taunya Iya dia kan yang nggak kena belatung, ternyata dia diare kan. iya. Ibaratnya kalau orang udah muntaber parah, kita kasih makan mau makannya lahap, tapi Nggak ketolong. iya. Jadi selama itu kan sehari dimandiin, wah pikir udah bersih, ternyata besokannya udah keluar belatungnya, tapi masih hidup. Terus yang kedua, yang saudaranya yang satunya itu dia udah agak fresh-an, udah sehat, udah mau makan, makanya udah mau sendirilah, lahap gitu. Si Casper mah udah sehat, dia jalan-jalan kan. Oh udah ada lari dia. Iya, besoknya juga masih itu yang belatungan ya, aku rawat gitu, masih makan, aku suapin, aku bersihin belatungnya. Yang satunya juga masih jalan-jalan, masih sehat gitu. Nah di hari ketiga ini ternyata saudaranya yang kelihatan sehat dia meninggal, dia diare kan, masih kepupuknya encer. Dan yang paling menyedihkan itu jenazahnya itu dipeluk sama si Casper ya. Kan kita kumpulin tuh dalam satu tempat. Ya. Si Casper itu meluk saudaranya ya, kayak merhatiin kita, kayak minta tolong gitu ya dari sinar matanya ya. Jadi Casper itu menyedihkan banget ya. Jadi 2 saudaranya itu benar-benar meninggal karena kelaparan awalnya. Dan kami menyesal banget karena nggak tahu di awal gitu. Padahal deket itu kucing tetangga. Cuman karena dia berpikir itu punya orang, jadi kan kami nggak berani ya dia. Ya, Dan tahu kan gimana kalau kehilangan gitu. Ya karena kita ngerti lah perasaan cat lover. Ternyata malam itu sangat menyedihkan ya. Jadi Casper itu semalaman suntuk, dia meluk 1 bangkai saudaranya, dan saudaranya yang satu lagi tuh yang belatungan baru pagi-pagi meninggal. Dan akhirnya pagi-pagi kita makamkan di bawah pohon alpukatnya, kan bangun alpukat. Ya gimana ya, itulah tadi sedikit latar belakang dari Casper. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana Casper ada di sini. Ya, sebagai aku yang merawat ya waktu itu, jadi yang itu dulu selang sehari baru yang belatungan. Ya belatungan masih aku itu kan suapin, masih nafas, masih itu cuman ya pokoknya mengkhawatirkan bapak. Sampai akhirnya nggak ada semua ya, tinggal Casper doang seorang diri. Dan Casper matanya biru. Saudaranya yang lain matanya biru juga nggak sih?
Enggak. Enggak ya, cuma Casper doang. Ya, dia kan itu mujair kan, Mm-mm. mujair gelap sama mujair putih. Oke, kita lanjut di bagaimana Casper tinggal di sini dan bersosialisasi dengan saudara-saudaranya. Casper itu awalnya menyedihkan banget ya, tapi makin kesini tuh ternyata dia paling ceria di antara kucing kita. Dia pinter, dia minta makannya tuh kalau nggak di gua, di tempat adik gua. Dia sebenarnya kurang suka wet food, dry food. Dia lebih senang tuh ikan cuek. Makanya kalau adik gua balik pasti dipalak maknya. Jadi kalau dia tuh apal banget sama suara motor adik gua, si Casper itu. Kalau si udah balik, motor kedengeran, udah walaupun dia lagi di atas dia turun, dia kejar tuh. Gue suka ketawa-tawa, gue buset. Pernah perasaan Om Yuda nggak ada yang malak, lu dong yang malak ya. Casper itu menyenangkan banget kesini-sini. Dia bisa dikatakan yang paling ceria dan yang paling usil ya di antara yang lain-lain. Jadi dia tuh pembuli adik-adik. Nah, setelah kita ngegiring saudara-saudaranya Casper, akhirnya tinggal Casper nih. Dia dalam keadaan kurus kering dan buncit banget ya, sampai kupingnya tuh kuping caplang gitu. Dia sempat ikut live streaming ASCP gitu kan, ditunjukin gitu, kurus kering banget. Sama dia kucingnya asik lucu. Pokoknya aku paling suka nomor 2 setelah Cemong ya Casper ini. Cuman karena dia dikasih makan sama adik ipar tuh, jadi dia suka bolak-balik ke sini sama ke rumah adik ipar gitu. Nah, dia bersosialisasi sama kucing-kucing kita juga welcome banget. Pokoknya dia paling itu dah, lihat video kan tadi ya, paling aktif sama komunikatif deh, suka.
itu tadi ya ceritanya si Casper. Jadi asal-usul nama Casper itu dulu kami punya kucing namanya Casper ya. Sama matanya biru ya dia. Ya kucing kesayangan kami juga, dia kucing pertama ya. Kucing pertama diadop. Kucing pertama setelah pernikahan kita. Betul, dan dia pun meninggalnya sakit flu ya. Iya. Sakit flu yang berkepanjangan ya, waktu itu kondisi ekonomi kita lagi nggak, Ya, makanya lagi nggak stabil. Makanya buat temen-temen kalau mau melihara kucing itu tolonglah, melihara kucing itu nggak murah deh ya. Iya. Kalau sakit itu butuh obat dan obatnya cukup mahal, terus butuh makanan, juga butuh kasih sayang. Jadi kucing itu nggak punya siapa-siapa. Setelah kita adopt itu mungkin kita banyak ya, kayak gue punya istri, punya anak, punya temen, punya segalanya. Kalau kucing itu setelah kita adopt dia nggak punya siapa-siapa selain kita. Jadi kita atau dunianya mereka, sedangkan dunia kita masih sangat luas. Jadi buat teman-teman yang adopt kucing, please kalau emang adopt kucing jangan setengah-setengah ya, karena memang di situ kita seperti merawat anak ya deh. Iya. Kamu ada nggak pesan-pesan buat para cat lovers? Ya itu sih. Gitu aja. Ya. Oke teman-teman, nanti kita akan jumpa dengan Polka ya misalnya. Iya si Polka, Dolka. salah satu akamsi ya. Nah, Dia ini, kelahiran Polka 19 Dolka. Juni ya dek. Iya. 19 Juni 2025 nih, Polka Dolka anaknya Mak Gon ya. Dia semi Persia ya dia. Iya. Nggak pure kampung, tapi nggak pure Persia juga. Oke. Ini juga bulan-bulanannya Casper. Bulan-bulannya Casper juga ya. Ini dua nih bulan-bulannya Casper nih ya. Si Lala sama si Polka. Next kita jumpa dengan Polka. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Teman-teman, video yang kemarin kan kita udah bahas si Casper ya. Jadi setelah Casper ada siapa ya? Sekarang kita akan bahas Polka atau nama lengkapnya Olka Dolka Polka Kolka Coca-Cola. Seekor kucing yang lahir lagi-lagi di tempat tidur, dan saat lahiran gue nggak tahu dia lahiran dibantu oleh bidan Risa. Nah ini ya Polka, ini namanya Polka ya. Polka, Polka Dolka, mau kemana? Bukan cuma ini dia ya.
Kasiro, halo. Di semua Kasiro. Nah, Polka ini lahiran kamu yang bidanin ya? Iya, tapi sebelum kita ngebahas polka, Kita kita bahas harus emaknya dulu ya. ngebahas emaknya dulu. Oke. Ini si emaknya namanya Gona ya. Dia juga punya cerita yang cukup Menyedihkan ya. menyedihkan ya. Jadi kita waktu itu kita lagi jalan kaki di Kita flashback dulu sedikit nih ya. ya Nah, mau beli makanan kucing. Kita jalan bareng. Kebetulan deket kan. Kita jalan kaki deh. Nah, di situ waktu di jalan tuh di pinggir jalan itu ada karung. Iya, Aku ngeliat ada kucing, abu-abu. ada anak kucing hitam, Abu-abu gelap apa hitam? hitam, Oh, hitam. ya hitam, sama karung kan di situ. Iya. Nah, kita deketin deh. Oh, kucing tuh kayaknya, gitu kan. Kita pikir cuma satu ya. Ya, mungkin cuma satu. Terus dia kucing ras, tapi keadaannya sudah kering banget. Kayaknya itu dibuang deh. Mm-mm. Setelah kan masih ngambil karungnya tuh, Iya. gimana? Karena Ya, aku pas- nggak ngeh ada dua, kirain aku ada satu. Iya, Ternyata, pas kita lihat si Goni ya. Goni itu dia cuman seminggu ikut sama kita ya. Kasian banget ya. Nah, pas Goni kita ambil, almarhum Goni kita ambil karungnya, nggak tahu di dalam ada lagi. Nah, itu ternyata si Gona, dia ketakutan banget ya. Jadi 2 ekor kitten betul-betul nggak layak dibuang. Itu dibuang sama orang, nggak tahu lah dia punya hati apa enggak. Akhirnya karena memang kita nggak tega dan kita kitten dan kita emang cat lover ya, itu kita titipin dulu tuh di ini salah satu bengkel motor, terus kita beli makanan kucing. Selesai beli makanan kucing, kita bawa lagi dan kita tuh gimana ya, rasanya ada seneng, ada sedih, ada gimana, kesel juga kok tega sih. Maksud gue tuh jangan suka buang-buang kitten lah ya. Kalau emang ngerawat kitten ya jangan dibuang lah. Seandainya mau nggak sanggup ya mendingan diadopsi aja ya, jangan dibuang kayak gitu. Bener-bener mengenaskan banget ya dia, terutama Goni ya dia. ya kasihan mereka tuh. Akhirnya kita bawa pulang. Bawa pulang kita kasih makan. Nah, kita ngasih nama, kan belum ada nama ya waktu Iya. itu. Nah, aku ada ide ngasih nama Gona sama Goni Karena ada di karung. ya ada karung Gona sama karung Goni gitu kan. Menyedihkan banget Goni meninggal ya. Jadi Iya. gue sering banget nemu kitten dibuang itu pasti nggak selamat ya, walaupun udah kita rescue dia. Mm-mm. Oke, kita Jadi, langsung. Hah? si Goni itu Lucu nggak banget. mau makan. Oh, Mau makan dikit dan dia udah lucu ya, lucu lucu. banget. Jadi kelihatan kayak kucing Persia ya, Iya, kayak kayak kucing Persia. Persia gitu. Nah, kalau si Gona Campuran dia. ya dia agak Scottish. American short hair gitu ya. Nah, Motifnya unik gitu, motif ular kobra. Oke, kita panggil Gona si ular kobra. Nah, itu Iya. sekilas tentang emaknya si Polka ya. Di Sekarang kita langsung masuk ke Polka. Ntar dulu. Si Gona itu ada fotonya nggak ada? Ada sedikit ya. waktu kecil. Nah, nanti kita sertakan ya. Oke, kita langsung masuk ke si Polka. Nah, Polka itu lucu banget ya. Walaupun tidak selucu saudaranya si Goni. Karena Goni itu out ice ya. Jadi saat Polka lahir, posisi gue tuh lagi ada di Surabaya. Jadi ketika gue pulang ada 2 kucing lucu ya, yaitu Goni sama Polka. Dikasih nama Goni itu karena untuk mengenang ibunya ataupun saudara ibunya ya. Goni itu out ice dan berbulu putih. Dia sempat 3 mingguan lah kira-kira ya. Ada, terus dia sakit diare, kita obatin. Ternyata Tuhan punya cerita lain lah ya. Mungkin Goni tidak diperkenankan hidup bersama lagi bersama kita. Gue sedih banget waktu Goni nggak ada, terus gue makamin di pohon mangga tuh supaya gue bisa lulus dia ya. Dan Polka itu akhirnya tumbuh dan dia nggak kalah lucu sama saudarinya si Goni. Gue juga sayang banget sama Polka ya. Polka tuh unik, dia percis banget nurunin sifat emaknya, yaitu susah banget dipegang, tapi kerjanya tuh ngeredeng mulu. Jadi nyamperin, kalau dipegang menjauh, terus
kayak posisi dia lagi mau nyusu tuh garuk-garuk, dan dia paling nggak bisa lihat jari bergerak. Manja banget si Polka ini, tapi lagi-lagi dia agak susah untuk digendong walaupun manja ya. Jadi Polka itu benar-benar unik, lucu, dan gue berdua sama Risa sayang banget. Setelah kurang lebih 1 tahun, si Gona ini dia ngayap mulu. Jadi musim kawin dia ngayap, pulang-pulang dia bunting. Nah tuh kelakuan kucing cewek ya begitu ya, kalau nggak disteril tebar pesona kemana-mana. Nah setelah tahu bunting, akhirnya sekian bulan dia kayak mau melahirkan gitu. Posisinya aku lagi di rumah sendiri, Bang Arya lagi di Surabaya. Waktu itu tepat di bulan Juni, akhirnya si Gona ngelahirin 2 kitten. Ada, aku kasih nama Polka sama Goni. Jadi buat mengenang saudaranya Gona, jadi aku kasih nama Goni. Tapi kayaknya kisaran 2 minggu deh ya, 2-3 minggu itu si Goni sakit dan akhirnya gak bertahan, dia tinggallah si Polka Coca-Cola ini ya, si Polka yang sangat lucu. Nah waktu lahirannya itu dia di tengah malam ganggu aku banget ya, dia dusel pengen ditemenin mulu, pengen ditemenin, elus-elus di kasur gitu kan. Jadi aku temenin dah sambil tidur. Aku ketiduran, pagi-pagi udah berujol dia. Nah si Polka ini akhirnya sampai sekarang ya udah gede, jadi berarti umurnya Nah jadi si Polka ini sekarang udah gede ya, udah berapa bulan gitu, berapa bulan ya? Juni 6 bulanan. Ya 6 bulan ini di sekitar gitu ya. Jadi gitulah si Polka Dolka. Nah itu tadi Polka gimana deh Polka deh? Polka itu lucu, apalagi waktu kecilnya ya. Jadi dia kecilnya tuh lebih kecil daripada saudaranya si Goni. Si Goni. Ya, jadi dia jadi bulan-bulanannya si Goni. Karena si Goni kan matanya nggak masalah nih. Nah si Polka ini matanya belekan mulu. Jadi kakaknya udah, si Goninya udah melek. Si Polka belum melek, tapi dia nabok-nabok gitu. Pokoknya lucu banget deh waktu kecilnya, kan ada di video shot ya. Terus ada momen yang bikin Bang Arya panik tuh, dia jatuh dari atas Oh lemari. iya jatuh dari atas lemari malam-malam pincang, teriak-teriak yang biasa gak ada suaranya, dia teriak-teriak. Ya ampun sih Polka. Oke, tanggal lahirnya tadi berapa nih? 19 Juni ya, 19 Juni 2025. Jadi ada 2 kucing kita yang terdata ya tanggal lahirnya ya, Polka sama Macoy nih, si Macoy nih. Jadi Polka itu ya kita sama-sama, biar gimana juga gimana ya gue sama Risa sama-sama suka sih ya. Kalau si Oski kan ada plus minusnya gitu, tapi kalau Polka ini nggak ada ya. Iya, karena Kita dari berdua. kecil. Kita berdua sama-sama suka, sama-sama sayang, dan memang gue berharap Polka itu bisa kita rawat sampai akhir hidupnya, sampai dia bisa tua bersama kami. Oke deh, berarti habis Polka kita masuk mana deh? Ada Himalaya ya? Iya, Ya kucing Himalaya yang niatnya memang kita mau jodohin sama si Cemong. Cemong. Ternyata jauh. Oke kawan-kawan. Bentar, jadi Oh nanti dulu ya. jadi lupa mau ngomong apa. Kenapa?
Jadi si Volca. Gona sayang banget ya si Gona. Harusnya kan setelah si Macoy kan Casper. si Gona Habis Macoy Gona ya harusnya Gona dulu. ya Cuman Gona kayaknya dicuri sama orang ya. ya Biasanya main di depan tapi nggak kelihatan teman-teman ya. ya Gona ini juga suka ngebulan-bulan si Macoy kan. Iya. Dan akhirnya dia juga sama kayak maknya Macoy, dia pergi setelah lahiran. Padahal kita rawat dari kecil banget sih Gona ya. Iya, Bener-bener kita ambil dari kecil, makanya gue berharap yang adopsi si Gona itu betul-betul sayang kayak kita ya. Berarti nextnya kita ketemu si Himalaya. iya, Ya next kita akan bahas Himalaya. kucing pasar ya. Gua Esa Agni atau biasa dikenal dengan Arya Sena. Dan aku Risa. Kita berdua pamit dulu ya. Sampai jumpa di Oke. kucing-kucing kami yang selanjutnya. Iya.